Jemaat dikasihi oleh Tuhan, panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur pasal ke-136 yang berbunyi sedemikian. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai orang yang beriman, kita memandang apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita. Kita percaya ya kita menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita beribadah dan kita memuji Dia. Mari satu kali lagi pada pagi hari ini bersama-sama dengan segenap jemaat yang lain kita akan menyembah Tuhan, kita mengikuti ibadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan yang setia boleh senantiasa menguatkan iman kita. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah yang memiliki segala sesuatu dan Engkaulah juga yang menyelamatkan setiap kami. Sudah sepatutnya dan selayaknya kalau sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami hari ini sekali lagi datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang memohon pengampunan-Mu untuk segala dosa dan pelanggaran kami, untuk segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya sekali lagi Tuhan boleh mengampuni kami dan Tuhan boleh melayakkan kami. Dan biarlah melalui ibadah pada hari ini ya Tuhan, Tuhan yang boleh melayakkan mulut bibir kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga boleh melayakkan telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh ibadah kami pada hari ini. Terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tibalah pada hari ini, hari Minggu, hari Sabat. Hari di mana Tuhan mengundang kita semua untuk datang beribadah kepada-Nya. Biarlah mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita betul-betul siap fokus hanya kepada Tuhan. Hingga kita dapat berkata seperti di dalam Pemazmur 57. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu ke awan-awan. Kupujimu Tuhan, kupujimu. Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tidak berubah, kasih-Mu tak berubah.
bumi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu, muliaan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Raja yang kami agungkan dan kami puji. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau Raja yang kami agungkan dan kami puji. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan
bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkaulah Raja yang berkuasa selama-lamanya ya Tuhan. Engkaulah Raja yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ingin membawa syukur kami, menyembah Engkau. Kemuliaan-Mu lah yang memulihkan hati kami. Kemuliaan-Mu memberkati kami. Inilah kami Tuhan datang ingin menyembah, memuliakan nama-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga sungguh-sungguh segala pertolongan yang sudah tersedia bagi setiap kami, tidak kami sia-siakan begitu saja. Berkati kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, selama 4 kali kita sudah boleh bersama-sama merenungkan satu tema di dalam seri Paradoks Iman Kristen, atau juga bisa kita melihat sebagai seri Paradoks Pengharapan Kristen. Ya, kita melihat di dalam pertemuan yang pertama, meskipun terasa aneh pada awalnya, kita melihat betapa betulnya pada waktu Alkitab mengatakan biarlah kita bermegah di dalam penderitaan kita. Karena penderitaan itu memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh belajar berharap kepada Tuhan. Pada kesempatan khotbah yang pertama kita melihat bagaimana pengharapan Kristen itu berbeda dari pasrah, berbeda dari bermimpi, bukan merupakan suatu sikap panik, juga bukan merupakan suatu sikap obsesi. Ya, pengharapan Kristen menjanjikan sesuatu kekuatan yang baru kepada setiap kita yang bisa belajar menantikan Tuhan. Tetapi di dalam pertemuan yang kedua, di dalam khotbah yang kedua kita melihat tidak otomatis. Begitu ya, meskipun setiap kita pasti ingin menjadi orang Kristen yang tahu bagaimana menantikan Tuhan dan berharap kepadanya, tetapi kita melihat bagaimana tidak otomatis menjadi Kristen berarti tahu bagaimana harus berharap kepada Tuhan. Ada penderitaan yang harus dijalani, itu adalah satu-satunya jalan. Kalau kita mau mempunyai iman yang kuat, itu juga adalah satu-satunya jalan. Kalau kita mau mempunyai pengharapan yang kuat, yaitu pada waktu kita bisa bertekun di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita melewatinya. Dan pada waktu kita masuk kepada khotbah yang ketiga dan keempat, kita melihat bersama-sama ya mengapa meskipun memang tidak gampang ya, harus melewati penderitaan, baru kita bisa berharap. Tetapi kenapa kita harus tetap berharap? Karena bukan cuma pengharapan Kristen akan menjanjikan sesuatu kekuatan yang baru, tetapi juga pengharapan Kristen tidak akan mengecewakan. Kenapa? Masih ingat? Ya karena kasih Allah sudah dinyatakan kepada setiap kita, dan kasih Allah dinyatakan kepada setiap kita bukan hanya melalui karya Kristus di atas kayu salib, tetapi juga karya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan di dalam khotbah yang terakhir, pada waktu kita juga sekaligus merayakan hari Pentakosta, kembali kita melihat lebih dalam karya Roh Kudus. Apa yang Dia lakukan di dalam hati kita. Roh Kudus ternyata bukan hanya mempertobatkan kita, Dia juga menyatakan ya, kepada bersama-sama dengan roh kita, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dari 4 kali kita merenungkan bersama-sama tema bermegah di dalam penderitaan, paradoks pengharapan Kristen. Kita melihat bahwa khotbah yang ketiga dan keempat itu banyak berbicara mengenai Roh Kudus. Demikian juga untuk khotbah terakhir dari seri ini pada kesempatan kali ini. Karena di sini kita perlu melihat bahwa untuk bermegah di dalam penderitaan memang betul-betul tidak mungkin bisa dipisahkan dari pertolongan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bukan hanya sekedar merupakan jaminan bahwa pengharapan Kristen tidak akan mengecewakan kalau kita sampai pada akhirnya. Ya sehingga jangan takut nanti sampai kepada akhirnya ternyata tidak ada apa-apa. Ya karena kita berharap kepada Allah yang mengasihi kita dan telah memberikan rohnya untuk tinggal di dalam hati kita. Tetapi juga Roh Kudus memimpin kita bagaimana bisa sampai pada akhirnya. Ya percaya bahwa di akhir penantian kita ada sesuatu, itu satu hal. Tetapi percaya bahwa kita bisa melangkah terus sampai akhirnya itu tidak otomatis sama. Ya, sehingga meskipun betul-betul kalau kita bisa berharap kepada Tuhan di akhirnya tidak mungkin kosong. Tapi bagaimana ya?
Pernah nggak kita bertanya, bagaimana kalau saya sampai tengah jalan tidak kuat? Ya, bagaimana kalau saya kemudian tidak sampai terakhir, saya betul-betul tidak sanggup dan saya drop out, ya saya quit, ya saya keluar. Ya berarti bukankah sia-sia begitu ya semua apa yang sudah saya alami atau sudah saya jalani. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana janji Roh Kudus. Ya bagaimana Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Itu bukan cuma memastikan bahwa kalau kita sampai di akhir penantian itu pasti ada sesuatu hal yang berharga yang menantikan kita. Tetapi juga Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu yang akan memastikan setiap anak Tuhan yang betul-betul mau belajar berharap, belajar menantikan Tuhan yang tidak quit di tengah-tengah jalan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus dan terus berjalan sampai kepada akhirnya. Tapi di sini kita melihat bersama-sama seperti yang kita merenungkan pada hari Pentakosta ya. Meskipun karya Roh Kudus itu sangat nyata. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin gereja bisa ada. Tidak mungkin gereja bisa bertumbuh. Demikian juga tanpa Roh Kudus tidak mungkin saya bisa bertobat. Tidak mungkin saya bisa menjadi orang Kristen. Tapi masalahnya adalah karya Roh Kudus itu seringkali tidak kasat mata. Nah ini seringkali yang menjadi pergumulan banyak orang Kristen. Ya sehingga karya Roh Kudus tidak kasat mata. Ya sehingga hari ini kita menemukan banyak orang Kristen yang begitu haus. Ya untuk melihat di mana kuasa Roh Kudus. Ya banyak orang Kristen yang seringkali begitu ingin mengejar, melihat kuasa, merasakan kasih Tuhan. Seperti kalau kuasa Tuhan atau kasih Tuhan tidak pernah nyata di dalam dirinya. Padahal di sini kita melihat ya orang Kristen yang merasa tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Itu kenapa begitu haus, begitu pingin untuk mencari kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan begitu ya, juga bukti kuasa Tuhan. Berarti saudara tidak menyadari. Pada waktu saudara bisa bertobat menjadi orang Kristen, di sana kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa sekali. Ya karena Alkitab mengatakan kita bukan hanya sekedar berdosa atau suka berdosa, kita mati di dalam dosa. Sehingga bagaimana seseorang yang mati di dalam dosa itu mendengar Injil, bisa sadar dan bisa bertobat? Harus karena kuasa Roh Kudus. Ya dinyatakan di dalam hati kita, membangkitkan kita dari antara orang yang mati rohani. Itu kenapa pada waktu kita mendengar berita Injil, kita bisa percaya. Ya sehingga begitu ironis ya, orang Kristen yang mana? Kuasa Tuhan di dalam diriku mana? Sehingga ingin sekali melihat bukti kuasa Tuhan. Saudara berarti tidak menyadari. Ya pada waktu kita bisa bertobat, itu sebetulnya bukti kuasa Roh Kudus bisa membangkitkan kita dari antara orang yang mati rohani, bisa menjadi orang yang hidup, mendapatkan hati yang baru, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian pula sama ya. Orang yang juga terus rindu melihat di mana bukti kasih Tuhan. Berarti kita kurang menyadari. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Ya Roh Kudus sudah menyadarkan kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Ya kasih Allah sudah diberikan begitu banyak kepada setiap kita. Tapi kita terus mencari bukti seolah-olah Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu perhitungan kepada kita. Nah saudara di sini kita perlu berhati-hati ya. Karena seringkali kita mungkin mempunyai konsep yang salah mengenai bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya karena kita tidak sadar bahwa karya Roh Kudus itu tidak kasat mata. Ya seringkali kita ingin melihat buktinya yang nyata, kasat mata di depan mata kita. Sehingga kita mengejar apa yang sebetulnya tidak terlalu perlu dikejar. Dan kita tidak menyadari atau tidak mengembangkan apa yang sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah perhatikan baik-baik. Hari ini banyak orang Kristen membayangkan karya Roh Kudus itu seperti disuntik, diinfuse. Begitu ya, hari ini banyak ya
makanan yang diinfuse begitu ya, di dalamnya disuntikan cairan apa sehingga bisa rasanya menjadi lebih kaya begitu ya. Atau hari ini kalau saudara flu, saudara merasa tidak enak badan, ya saudara bisa ke dokter atau saudara bisa ke rumah sakit, kemudian disuntikan. Kalau dulu kan minum obatnya, sekarang disuntikan obatnya sekaligus vitaminnya, disuntikan ke dalam kita. Wah, sehingga pulang kita tidur, begitu ya bangun kita langsung segar kembali. Jika hari ini tanpa kita menyadari, banyak kali kita berpikir karya Roh Kudus itu seperti itu. Disuntikan, diinfuskan begitu ya. Sehingga saya ingin penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu kayak apa sih? Ya, mirip kayak tadi. Saya tidak enak badan ini ya. Saya sakit semua begitu ya. Saya batuk, pilek, saya lemes, letih lesu. Saya ke rumah sakit, disuntikan begitu obat yang baik, vitamin yang baik. Wah, langsung saya menjadi seger. Ya, demikian juga banyak orang Kristen hari ini mengharapkan begitu kan. Saudara galau, saudara merasa susah gitu ya. Saudara merasa letih lesu secara jiwa, secara rohani. Sehingga saudara mencari karya Roh Kudus. Saudara pengen Roh Kudus menyuntik kita. Sehingga langsung kita bisa berkobar-kobar. Padahal seperti itu cara Roh Kudus bekerja di dalam Alkitab? Tidak. Begitu ya? Bukan seperti itu. Tetapi karya Roh Kudus itu tidak kasat mata. Pada waktu kita mengetahui kita orang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita merenungkan kasih Tuhan. Roh Kudus memakai firman Tuhan yang kita dengarkan untuk membuat kita menyadari kasih Tuhan. Ya, Roh Kudus memakai firman Tuhan yang kita dengarkan untuk membuat kita menyadari kuasa Tuhan. Dan pada waktu kita mendengarkan kembali, merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus semakin dan semakin memperdalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Ya, sehingga seperti seorang anak yang tidak sadar akan kasih orang tuanya. Bukan cara menyadarkannya dengan menyuruh orang tuanya membelikan dia sepeda. Ya, sehingga langsung anak itu semangat lagi begitu ya, atau membelikan anak itu mainan yang mahal. Langsung anak itu sekarang yakin bahwa orang tuanya mengasihi dia. Bukan itu. Ya, karena begitu ada keinginan lain yang tidak dikabulkan, dia akan kembali merasa orang tua tidak mengasihi kok. Sehingga bagaimana menyadarkan seorang anak yang merasa orang tuanya kurang mengasihi dia, bukan dengan menyuruh orang tuanya membelikan mainan baru. Ya, tapi dengan bagaimana menyadarkan dia akan apa yang orang tuanya sudah lakukan untuk dia, mulai dari dia begitu kecil, bayi, sampai dia begitu besar. Dan seorang anak yang sadar, seorang anak yang dibukakan, dia akan tahu betapa orang tuanya mengasihi dia dan betapa orang tuanya tidak sejelek seperti yang dia pikir. Ya, karena kalau orang tuanya sejelek seperti yang dia pikir, ya dia tidak bisa jadi besar dan dia bahkan tidak bisa ada. Begitu ya. Tapi pada waktu dia dilihatkan, ditunjukkan, ya dia menyadari kapasitas orang tuanya. Dia menyadari kasih orang tuanya. Seperti itu sebetulnya Roh Kudus bekerja. Bukan dengan menginfuse kita dengan sesuatu hal yang baru. Baru kemudian kita bisa menjadi segar. Tidak. Tapi secara tanpa kasat mata. Tanpa kelihatan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca. Pada waktu kita merenungkannya, Roh Kudus memakai firman Tuhan. Roh Kudus memakai khotbah-khotbah yang baik untuk menyadarkan kita akan kuasa dan kasih Allah. Dan di sana kita menemukan kekuatan baru. Ya, sehingga hari ini kita akan melihat ya karya Roh Kudus apalagi ya. Yang karena tidak kasat mata, padahal sebetulnya sudah Roh Kudus lakukan di dalam hati kita, tetapi kita tidak menyadari. Ya, kita sudah melihat dua karya Roh Kudus ya. Yang pertama pada waktu dia melahirbarukan kita, yang kita juga tidak pernah tahu itu kapan ya. Saya punya hati yang baru. Gimana caranya ya? Roh Kudus ganti hati saya yang lama, kasih hati kita yang baru. Tapi buktinya nyata kok. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Demikian juga sama begitu ya. Yang kedua yang kita renungkan pada waktu khotbah yang terakhir. Bagaimana ya Roh Kudus memberitahu atau bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita anak Allah? Kapan saya dengar suara Roh Kudus ngomong kamu anak Allah? Tidak pernah juga begitu ya. Tapi meskipun kita tidak melihat, tidak mendengar, kita bisa mempunyai keyakinan bahwa kita ini anak Allah.
Ya, sehingga dua karya Roh Kudus yang pertama ini sama-sama tidak kelihatan, tetapi sama-sama nyata. Tetapi karena kita tidak kelihatan, kita tidak menyadari betapa besar kuasa Roh Kudus dan kasih Allah sudah dinyatakan di dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat sama ya, karya ketiga ini juga kita tidak pernah tahu. Ya, karena itu kita tidak pernah berasa. Ya, juga tidak pernah merasa perlu berterima kasih, tetapi sebetulnya sangat nyata dan sudah terbukti hasilnya di dalam hidup kita. Apa ya? Yang pertama, Roh Kudus melahirbarukan kita. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kira-kira karya yang ketiga ini apa? Yang Roh Kudus sudah lakukan, tetapi kita tidak menyadari. Karya yang ketiga itu adalah sebetulnya tanpa kita sadari, Roh Kudus sudah berdoa bagi kita di dalam hati kita. Ya, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, sekali lagi saya tambahkan ayat 28 ya. Karena itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara pernah dengar Roh Kudus berdoa bagi saudara? Ya, saudara tahu kira-kira Roh Kudus berdoa bagi saudara itu mendoakan apa? Tidak pernah ya. Ya, sehingga kita mungkin tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan, oh, Roh Kudus berdoa bagi saya seperti apa ya? Betul ya? Ya, seperti apa Roh Kudus itu berdoa bagi setiap kita. Jika ada yang mengatakan, oh ini mungkin yang dimaksudkan adalah bahasa roh. Begitu ya, berdoa di dalam bahasa roh. Ya, seperti yang banyak hari ini banyak orang Kristen ingin mendapatkan begitu ya, bahasa roh. Karena itu bukti Roh Kudus nyata begitu ya. Bukti Roh Kudus itu hidup di dalam hati saya. Padahal tidak seperti itu. Ya, apakah yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 8 ini? Roh Kudus berdoa untuk orang percaya ini menunjuk kepada bahasa roh? Pasti tidak. Ya, dari mana kita tahu? Dua hal. Karena yang pertama, di sini firman Tuhan mengatakan apa? Roma pasal yang ke-8. Ya, ayat yang ke-26 bagian yang terakhir dikatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan yang tidak bisa dimengerti. Jelas ya? Kalau kita berdoa di dalam bahasa roh, ya berarti kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti. Ya, sehingga Paulus mengatakan doa di dalam bahasa roh itu akal budinya tidak berbagian. Ya, sementara pada waktu kita berdoa di dalam bahasa sehari-hari, akal budi kita itu bekerja. Ya, sehingga pada waktu kita berdoa di dalam bahasa roh, yang kita ngomong apa itu kita juga tidak tahu. Ya, sehingga itu kenapa Paulus mengatakan hanya boleh dipakai di dalam ibadah jikalau ada yang bisa menerjemahkan. Jikalau ada yang punya karunia untuk menerjemahkan. Karena kalau enggak, ya enggak ada yang ngerti. Tetapi bahasa roh meskipun tidak ada yang ngerti, tetapi ya suaranya ada. Betul ya? Tidak ada bahasa roh itu yang enggak pakai suara. Ya, bahasa roh itu tidak bisa dimengerti tetapi terucapkan. Sementara di sini kita jelas membaca bahwa ketika Roh Kudus berdoa untuk kita, Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan yang terucapkan tetapi tidak bisa dimengerti. Dan yang kedua, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan Roh Kudus berdoa bukan hanya untuk sebagian orang percaya saja. Roh Kudus berdoa bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang yang diselamatkan bagi orang-orang ini. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya. Roh Kudus di dalam hati orang percaya berdoa untuk kita. Ya, sebaliknya,
yang namanya karunia roh, namanya juga karunia roh. Karunia itu tidak diberikan kepada semua orang. Betul ya? Sehingga saya ingat pada waktu saya kuliah, satu kali saya pernah bertanya, pada waktu itu kami ikut doktrin keselamatan, dosen kami Pendeta Stephen Tong ya. Sehingga saya tanya, kenapa kok Tuhan tidak memilih semua orang untuk diselamatkan? Ya, jawaban beliau sederhana begitu ya, tapi susah dibantah. Ya, beliau mengatakan yang namanya dipilih itu ya namanya tidak semua. Begitu ya, ada 10 apel, saudara pilih mana? Pilih 10-10-nya, itu namanya bukan milih, itu namanya borong. Betul ya, sehingga yang namanya milih, yaitu namanya tidak semua. Ya demikian juga kasih karunia yang Tuhan berikan, itu ya berarti tidak diberikan untuk semua. Begitu ya, bukan seperti semua kita punya tangan, semua kita karena kita manusia, kemudian kita punya mata, begitu. Tidak. Tapi karunia diberikan oleh Roh Kudus kepada anak-anak Tuhan masing-masing beda untuk tugas pelayanan. Yang terakhir ini penting. Ya, karena banyak orang ingin karunia Roh Kudus karena seringkali tadi konsepnya kayak yang tadi saya bilang ya. Mengharapkan itu seperti dapat suntikan. Gitu ya. Mengharapkan seperti dapat infus. Wah saya bisa bahasa roh. Wah segar ini begitu ya. Padahal tidak. Setiap karunia itu diberikan untuk pelayanan. Ya sehingga yang minta karunia bahasa roh saudara sendiri suka berdoa enggak? Ya kalau enggak suka berdoa ada apa ya minta karunia bahasa roh ya. Begitu ya. Dan yang kedua saudara yang menginginkan karunia berbahasa roh. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita begitu ya. Itu sudah dipakai untuk melayani atau belum? Ya kalau kita mendapatkan karunia Tuhan kita enggak pakai untuk melayani. Ya ada apa minta karunia yang Tuhan belum berikan kepada kita? Itu juga kalau diberikan mau dipakai apa? Karena hati kita bukan hati yang mau melayani kok. Ya sehingga di sini kita melihat pada waktu firman Tuhan mengatakan Roh Kudus berdoa di dalam hati kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini tidak bermaksud berbicara mengenai bahasa roh. Ya karena bahasa roh terucapkan meskipun tidak bisa dimengerti. Ya, dan yang kedua bahasa roh itu karunia. Yang diberikan kepada tidak untuk semua orang. Diberikan kepada orang-orang tertentu dengan maksud pelayanan. Sementara di sini kita melihat Roh Kudus berdoa bagi setiap orang yang percaya di dalam kelemahan mereka. Lalu kalau bukan bahasa roh itu terus apa? Ya, seperti apa Roh Kudus berdoa bagi kita? Ya, apakah mungkin yang kedua ya? Oh, mungkin Roh Kudus membantu kita. Ya di saat kita berdoa, kita tidak tahu mau ngomong apa, begitu ya. Kemudian Roh Kudus membantu kita sehingga kita bisa mengatakan kalimat-kalimat yang tadi kita nggak kepikir mau bicara seperti itu loh. Nah, setelah perhatikan bahwa pada waktu kita berdoa ya, memang seringkali kita juga tidak tahu ini mau bicara apa. Ya kan tadi saya mengatakan doa dengan bahasa roh itu tidak membutuhkan akal budi. Tetapi berdoa ya sehari-hari seperti yang hari ini kita banyak melihat begitu ya. Dan kita juga melakukan seringkali memang itu perlu akal budi. Sehingga sulit berdoa misalnya kalau saudara pas ngantuk begitu ya. Sulit berdoa misalnya kalau saudara sedang banyak pikiran. Karena itu Pak Petrus mengatakan hendaklah engkau menenangkan diri sehingga engkau bisa berdoa. Karena doa itu perlu akal budi. Dan begitu saudara panik ya tidak bisa mikir. Begitu ya, susah untuk berdoa. Sehingga apakah di sini maksudnya ya Roh Kudus itu berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yaitu pada waktu kita berdoa kita tidak tahu mau bicara apa. Ya kemudian Roh Kudus yang berbicara memberikan kepada kita kalimat-kalimat. Begitu ya yang menjadi satu dengan doa yang kita panjatkan. Nah saudara kita harus mengatakan bahwa meskipun bisa ya Roh Kudus bisa melakukan hal ini. Ya, termasuk pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti saya pernah mengatakan kadang-kadang ada contoh-contoh itu yang sebelumnya saya tidak terpikirkan sebelumnya. Ada kalimat-kalimat yang setelah saya bicara saya sendiri heran kok bisa ngomong begitu ya. Ya sehingga pada waktu kita masuk kepada kali ketiga khotbah mengenai paradoks iman Kristen, mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Waktu itu saya bergumul ini bagaimana yang menunjukkan ya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita itu karunia besar. Tidak gampang loh. Kalau Yesus mati bagi kita, wah ini karunia besar begitu kan. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita,
Bagaimana ya untuk kita sadar ini karunia yang besar. Pada waktu menggumulkan hal itu begitu ya. Bahkan pada waktu saya menggumulkan juga tidak dapat. Ya belum kepikir bagaimana cara menjelaskan. Puji Tuhan ya. Sebelum saya membawakan biasanya ada persiapan terakhir. Bisa terpikir satu ilustrasi. Ya rekan saya. Ya kemudian mendapatkan seorang istri dari keluarga yang sangat mampu. Mau tinggal bersama dengan dia begitu ya. Di satu lantai di sebuah ruko lantai 3. Begitu, pada waktu hamil naik turun 3 lantai. Padahal dia anak dari seorang yang sangat-sangat mampu sekali. Itu kalau bukan cinta itu apa? Begitu ya. Itu pasti cinta, enggak perlu ditanya lagi. Itu apa? Sampai heran. Iya ya, kok bisa kepikir ya? Begitu ya, sebelumnya tidak kepikir sama sekali. Ya sehingga Roh Kudus memang bisa ya untuk bagaimana memimpin kita menemukan suatu kebenaran termasuk pada waktu kita berdoa. Tapi sekali lagi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Ya karena sekali lagi bagian ini mengatakan bahwa keluhan-keluhan ini tidak terucapkan. Ya, sementara apa yang tadi saya mengatakan, saya berdoa dan tidak tahu mau mendoakan apa, tapi saya tetap memaksakan diri berdoa dan Roh Kudus bisa membantu saya di dalam doa-doa saya, itu terucapkan. Ya, meskipun saya heran, kok bisa ngomong begitu ya tadi, tapi tetap itu terucapkan. Ya, sehingga yang firman Tuhan maksudkan di sini bukan bahasa roh, juga bukan membantu di saat kita berdoa, tetapi adalah betul-betul Roh Kudus sendiri. Tanpa kita pernah dengar, tanpa kita pernah tahu, tanpa kita sadari, dia berdoa di dalam hati kita. Untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, tanpa kita sadari kapan, ya, tanpa kita sadari bagaimana, tanpa kita tahu ngomong apa ini Roh Kudus begitu ya. Tapi firman Tuhan yang kita baca memberikan kepada kita sesuatu kebenaran. Bahwa meskipun tidak kasat mata, Roh Kudus tidak hanya melahirbarukan kita, tidak hanya bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus berdoa untuk kita di dalam pergumulan-pergumulan kita. Sehingga saudara, pada waktu kita membandingkan bagian ini dengan bagian firman Tuhan yang lain, yang di pasal yang sama di dalam Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Di sana kita menemukan ternyata bukan hanya Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Ya, anak Allah, Yesus Kristus itu juga berdoa bagi kita di sorga. Begitu ya. Sehingga di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-34. Dikatakan apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, yang membela kita di hadapan Allah Bapa. Ya, sehingga saudara kita sangat jarang untuk menyadari ya, Allah Anak berdoa bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Roh Kudus berdoa bagi kita di dalam hati kita. Itu kenapa saudara dan saya sampai hari ini masih bisa bertekun di dalam iman. Ya, bukan karena kekuatan kita sendiri, juga bukan karena gereja kita baik begitu ya, tapi karena anak Allah berdoa untuk kita di sebelah kanan Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus berdoa untuk kita di dalam hati kita. Dan di sini kita melihat ada perbedaan ya. Perbedaan yang pertama tadi saya sudah mengatakan Yesus berdoa di sebelah kanan Allah. Roh Kudus berdoa di dalam hati kita. Perbedaan yang kedua tadi kita membaca Roh Yesus berdoa untuk keselamatan kita. Nah ini yang seringkali kita tidak sadari. Ya kita seringkali pikir oh diselamatkan ya sekali selamat saya haleluya saja begitu ya santai-santai. Pokoknya sekali selamat tetap selamat. Dan segampang itu. Ya karena tadi kita membaca Roh Kudus membela kita di hadapan Allah Bapa. Membela dari siapa? Membela dari gugatan. Gugatan siapa? Gugatan dari si jahat. Kenapa si jahat itu menggugat kita? Nah saudara ini penting. Karena satu hal yang kita perlu belajar dari iblis. Yaitu iblis seringkali ya bahkan dibandingkan dengan anak-anak Allah lebih menyadari Allah kita itu fair. Ya sehingga kalau sampai dia bisa menggugat keselamatan kita dan gugatannya itu gol, ya saudara dan saya akan keselamatannya itu dibatalkan. Karena Allah kita itu Allah yang fair. Ini yang orang Kristen sangat-sangat perlu menyadari.
Ya sehingga meskipun yang ngomong itu iblis. Begitu ya, bapak dari segala pembohong. Ya tetapi kalau dia bisa secara sah membuktikan bahwa keselamatan kita tidak sah, begitu ya, tidak memenuhi standar kebenaran Allah, ya saudara dan saya bisa kehilangan keselamatan. Tapi puji Tuhan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, dia menjadi pembela bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa, dan Tuhan Yesus membuktikan, ya menunjukkan bahwa keselamatan kita itu sah. Itu kenapa keselamatan kita tidak bisa diganggu gugat. Ya sehingga Yesus di sebelah kanan Allah Bapa berdoa untuk keselamatan kita, orang-orang percaya, dan puji Tuhan ya. Roh Kudus di dalam hati kita berdoa untuk pergumulan kita. Ya sehingga itu kenapa hari ini kita bisa berteguh di dalam keselamatan kita. Karena kita percaya baik doa Tuhan Yesus maupun doa Roh Kudus meskipun sama-sama kita tidak sadari. Ya saudara tidak pernah dengar kan Yesus di surga membela kita caranya kayak apa ya. Ya sama kan Roh Kudus dalam hati kita mendoakan kita tidak pernah itu dengar. Ya tetapi sama-sama efektif. Dan juga yang kedua ya kita bersyukur kepada Tuhan karena baik doa Tuhan Yesus maupun doa Roh Kudus sama-sama kembali kepada kehendak Bapa. Ya, Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani dia mengatakan jadilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Ya demikian pula Roh Kudus tadi kita membaca apa di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-27 dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan di sini kita juga mendapatkan satu jawaban ya. Apa maksudnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa? Ya, di ayat yang ke-26 dikatakan kan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Maksudnya apa? Kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa. Ada 3 macam. Ada orang Kristen macam pertama yang bahkan tidak tahu kalau dia harus berdoa. Gitu ya. Ada orang Kristen yang selama bertahun-tahun menjadi orang Kristen, begitu ya, tidak tahu bagaimana harus berdoa dan bahkan mungkin jarang atau jangan-jangan bahkan mungkin tidak pernah berdoa. Begitu ya. Atau ada yang kedua, yaitu kita mau berdoa cuma tidak tahu mau ngomong apa. Seperti yang tadi saya mengatakan, begitu ya. Kan kita lagi panik, kita lagi sedang bingung sehingga mau menemukan kalimat yang tepat itu tidak bisa ketemu. Ya ini kelemahan yang kedua. Jadi yang pertama tadi doa juga enggak. Ya karena enggak tahu kalau dia harus berdoa begitu ya. Yang kedua tahu sih harus berdoa. Tapi waktu doa ini mau ngomong apa ya. Begitu ya enggak jelas. Tapi di sini kita melihat bahkan ketika saudara sudah bisa berdoa. Berdoa secara panjang lebar. Lancar sekali begitu ya doanya. Enggak tentu doamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sehingga apa yang membedakan doa Roh Kudus dari doa kita bukan cuma sekedar Roh Kudus bisa berdoa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang fasih, yang panjang lebar sehingga wah ini doanya pasti penuh roh nih karena panjang nih doanya begitu ya. Tidak. Tapi apa yang membedakan adalah doa Roh Kudus itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Sementara kita ya bukan hanya kadang-kadang malas berdoa, ya bukan cuma sekedar kadang-kadang enggak tahu mau ngomong apa. Tapi ketika kita doa begitu panjang, seringkali yang kita doakan ya tidak kembali kepada kehendak Tuhan. Ya, sehingga setiap orang Kristen bisa berdoa. Tapi juga kita harus menyadari setiap orang Kristen mempunyai begitu banyak kelemahan di dalam kita berdoa. Ya, sehingga Douglas Moo, ya, salah satu penulis commentary daripada surat Roma yang sangat baik. Dia mengatakan kalimat yang sangat tepat ya. Dia bilang seperti ini. Ya, all our praying is conditioned by our continuing weakness. And means that except perhaps on rare occasions, our petition must be qualified by it is in accordance with your will. Ya, dia mengatakan bahwa doa-doa kita sangat dikondisikan oleh kelemahan kita. Kita ini benar-benar lemah di dalam kita berdoa. Sehingga dia mengatakan kecuali mungkin untuk saat-saat yang langka. Ya, di mana doa kita bisa pas sesuai dengan kehendak Allah. Di
Di dalam mayoritas kasus, ya, pada waktu kita berdoa, kita perlu sungguh-sungguh menyadari dan perlu sungguh-sungguh juga mendoakan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Ya, karena kalimat ini menunjukkan kepada kita, Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang kita doakan. Itu berarti seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Termasuk juga kita hari ini yang mungkin berada di dalam situasi menghadapi virus corona, sudah terkena dampak, kadang-kadang kita terus mencari ini Tuhan maunya apa, ini Tuhan kehendaknya apa, tidak gampang. Ya memang menemukan kehendak Tuhan, apalagi jika kita tidak pernah melatih diri merenungkan firman Tuhan, belum melatih diri untuk menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, seringkali tidak gampang. Ya, sehingga puji Tuhan ya, Roh Kudus berdoa untuk kita. Ya, yang pasti sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun kita seringkali tidak tahu yang kita harus doakan itu seperti apa. Ya, sehingga pertanyaannya, kalau begitu ya apakah kita sendiri masih perlu berdoa? Ya, sudah berdoa itu susah, cari waktu itu sudah susah. Sudah dapat waktu mau ngomong apa itu juga bingung. Setelah ngomong banyak-banyak begitu ya, ternyata juga mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya wis tidak usah doa aja lah, toh Roh Kudus sudah berdoa kepada kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik, Tuhan itu baik tapi tidak bodoh. Begitu ya, jangan mencampurkan Allah yang baik dengan Allah yang bodoh. Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus membantu kita di dalam kemalasan kita. Tidak. Begitu ya, tapi yang dikatakan apa? Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari karya Roh Kudus, bukan berarti ya sekarang saya tidak perlu berdoa. Atau ya wis saya pasrah saja. Begitu ya, kalau begitu buat apa menantikan Tuhan? Kalau begitu ya pasrah saja, tidak usah mikir, tidak usah melakukan apa-apa. Karena toh Roh Kudus berdoa di dalam hati saya kok. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah sekali lagi kita perlu mengingat yang dikatakan bukan Roh Kudus membantu kita di dalam kemalasan kita atau kepasrahan kita atau kepanikan kita atau keterobsesian kita begitu ya. Tapi Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Yang berarti apa? Yang berarti kita betul-betul ingin belajar berharap. Yang berarti apa? Yang berarti meskipun hari ini kita melewati saat-saat yang sulit, kita betul-betul berjuang mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang berarti apa? Yang berarti meskipun kita tidak tahu ke depan itu seperti apa, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini, firman Tuhan menjanjikan, bukan hanya ketika engkau sampai di ujung penantian engkau akan menemukan sesuatu yang engkau tidak akan dikecewakan. Tapi juga Tuhan menjanjikan kita, jangan takut. Engkau tidak akan berhenti di tengah jalan. Meskipun kekuatanmu sedikit, engkau tidak akan kemudian kehabisan bensin di tengah jalan. Ya, karena ada Roh Kudus yang di dalam hatimu. Yang bahkan engkau tidak menyadarinya. Berdoa untukmu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, sehingga melalui firman Tuhan yang terakhir di dalam seri pengharapan, paradoks pengharapan Kristen ini. Kembali di sini kita melihat kenapa orang Kristen mesti bisa bermegah di dalam penderitaan. Karena betul-betul bermegah di dalam penderitaan. Karena penderitaan akan menjanjikan, memampukan kita untuk berharap kepada Tuhan. Karena betul-betul kita mengamini bagi siapa berharap kepada Tuhan, di akhirnya pasti tidak akan mengecewakan. Tapi juga hari ini kita melihat kenapa saya mesti tidak boleh pasrah, tidak boleh panik, tidak boleh terobsesi. Tapi saya belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena bukan cuma sekedar di akhirnya itu tidak akan mengecewakan. Tapi Tuhan juga yang akan menopang kita. Ya, Roh Kudus berdoa bagi kita. Yesus berdoa juga di surga. Ya, sehingga kita yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak quit. Ya, kita akan berjalan. Dan kita akan berjalan sampai kepada akhirnya. Ya, sehingga saya ingin mengakhiri seluruh rangkaian seri paradoks pengharapan Kristen dengan kembali kita membaca ayat yang kita baca pertama kalinya. Tapi mari ya, kita membacanya secara berbeda. Kalau dulu sambil kita membacanya mungkin tanpa konsentrasi atau yang konsentrasi merasa mana bisa ini bermegah di dalam kesengsaraan, tidak masuk akal. Tapi ini paradoks. Yang kelihatan tidak masuk akal, sebetulnya itu masuk akal. Ya, karena memang menantikan Tuhan itu indah. Karena memang menantikan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita.
Sehingga mari kita akan mengakhiri khotbah hari ini dan juga seluruh rangkaian seri Paradoks Iman Kristen atau Paradoks Pengharapan Kristen dengan saya ingin mengajak kita sekali lagi membaca ya Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga ayatnya Roma pasal yang ke-5 ya Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar yang sudah dinyatakan di dalam kami melalui Roh Kudus yang bukan hanya melahirkan kami, tetapi juga yang mau tinggal di dalam hati kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah, tetapi bahkan juga ya Tuhan yang berdoa untuk kami di dalam kelemahan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk begitu lengkapnya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang percaya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami justru mencari apa yang tidak ada. Dan kami tidak melihat bagaimana melalui apa yang ada sebetulnya bukti kuasa Tuhan dan bukti kasih Tuhan sudah diberikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah sekali lagi ya Tuhan, karena kami percaya akan kebenaran firman-Mu, jaga kami. Supaya bukan hanya kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan melihat buah pengharapan kami. Tapi juga jaga kami supaya kami jangan sampai ketinggalan. Kami juga jangan sampai berhenti di tengah-tengah ya Tuhan. Pimpin kami dan pimpin kami hingga pada kesudahannya. Demikian juga ya Tuhan, kami mau terus berharap di tengah-tengah situasi seperti ini. Pada waktu kami mau mencari kehendak-Mu dan kami sulit untuk menemukannya ya Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami yang boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau yang mendengarkan doa Roh Kudus, Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu. Sehingga kami bisa melihatnya dan kami bisa mengatur hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam hati kami senantiasa memimpin kami, senantiasa berdoa bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita mau mengakukan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Sekarang marilah kita meresponi firman-Nya dengan memberikan persembahan, dengan penuh ketaatan dan ucapan syukur kita atas jaminan mulia yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus
Mari basuh darah kudus. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk dapat kami jalankan. Bukan hanya kami dengar ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kami. Kiranya ini dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh menolong kita melewati segala pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, memampukan kita untuk terus menantikan Dia di dalam pengharapan, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian firman Tuhan berkenaan dengan seri pengharapan Kristen.
Nah saudara, karena tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana Roh Kudus bekerja bukan dengan diinfuskan ke dalam diri kita, tapi memimpin kita, di dalam kita terus merefleksikan kasih Tuhan. Maka itu kenapa khusus untuk seri Paradoks Pengharapan Kristen ini, ya kami sudah membuat khotbahnya saja yang saudara bisa untuk ikuti kembali di channel ini. Bagi saudara yang ingin kembali merenungkan apa yang sudah kita boleh renungkan bersama-sama selama 5 kali sampai kepada hari ini. Ya, sehingga biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tinggal di dalam hati kita. Ya, sehingga melaluinya Roh Kudus boleh bekerja mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Ya, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita sudah memasuki the new normal, kehidupan normal yang baru. Tetapi bukan berarti kita bisa sembrono. Tetapi ingat, kita mesti jaga kesehatan kita dengan lebih baik lagi. Tetap pakai masker, jaga jarak aman, dan cuci tangan. Bapak Ibu sekalian, saya ada 3 pengumuman pada hari ini. Yang pertama dari Young Adult Ministry, kita akan mengundang seorang pembicara dari Synos Christian Church dari Amerika yang bernama Yohanes Setiabudi pada tanggal 18 Juni jam 7 malam. Bapak Ibu sekalian diharapkan mengingatkan anak-anaknya untuk bisa mengikuti webinar kali ini yang membahas tentang giving out your best in the midst of pandemic. Jadi kita tahu bahwa waktu di era pandemik ini kita banyak yang stay at home, kita work from home, kita banyak stay di rumah. Jadi banyak pemuda-pemuda dan kita sendiri pun juga kebosanan tinggal di rumah. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Diharapkan para pemuda dan para orang tua bisa mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti webinar kali ini. Lalu untuk YCF 2 minggu lagi pada tanggal 26 Juni kita akan mengundang seorang pakar dalam pembentukan karakter anak yang bernama Bapak Rizal Badudu. Beliau ini biasanya menjadi pembicara-pembicara di seminar-seminar pembentukan karakter anak. Silakan menunggu untuk flyernya, kita akan memberikan untuk pendaftaran. Silakan untuk para pasutri muda dan yang diumum untuk mengikuti webinar kali ini. Lalu yang ketiga, mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti kelas fokus, setelah ibadah jam 11 akan ada kelas fokus. Diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan hati untuk mengikuti kelas ini. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman pada hari ini. Stay safe, stay home. God bless you.